Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andi Hadi Zaitun-Jana dengan NIM 2407010037 dari kelas IKMA semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia. Materi ini membahas bagaimana perusahaan memperkirakan dan mengatur kebutuhan pegawai, supaya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya tepat. Karena kalau pegawai terlalu sedikit, pekerjaan bisa terbengkalai. Sedangkan kalau terlalu banyak, biaya perusahaan bisa membengkak. Jadi, perencanaan SDM ini sangat penting agar tenaga kerja bisa digunakan secara efektif dan efisien. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan pegawai di masa depan. Maksudnya, perusahaan berusaha menebak dan menyiapkan dari awal berapa banyak pegawai yang akan dibutuhkan dan dengan keahlian seperti apa. Dengan begitu, perusahaan bisa menyiapkan proses rekrutmen, pelatihan, atau promosi sebelum kekurangan tenaga kerja terjadi. Contohnya, kalau perusahaan berencana membuka cabang baru tahun depan, maka mulai dari sekarang mereka sudah bisa menentukan berapa pegawai baru yang akan direkrut dan di bagian mana saja. Selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan SDM. Ada beberapa tujuan penting dari perencanaan ini. Yang pertama, untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Artinya, pegawai yang sudah ada bisa digunakan sesuai kemampuannya agar hasil kerjanya maksimal. Yang kedua, untuk menyesuaikan kebutuhan masa depan. Jadi, perusahaan siap menghadapi perubahan dan tidak kekurangan tenaga kerja. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dalam rekrutmen. Karena kalau kebutuhan sudah direncanakan, perusahaan bisa merekrut dengan mudah dan cepat dan juga yang lebih tepat. Dan yang keempat, untuk menyediakan informasi SDM yang akurat, supaya hasil HR bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas. Untuk yang berikutnya, yaitu langkah-langkah perencanaan SDM. Secara umum, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kedua, peramalan kebutuhan SDM. Ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa depan. Yang keempat, analisis ketersediaan SDM. Kelima, penentuan dan implementasi program. Untuk yang pertama dari langkah-langkah tadi adalah analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kebutuhan tenaga kerja bisa berubah karena 3 faktor utama. Yang pertama, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan antar perusahaan. Yang kedua, faktor internal seperti strategi baru, penambahan anggaran, atau perubahan struktur organisasi. Dan yang ketiga, faktor tenaga kerja, misalnya ada pegawai baru yang pensiun, resign, atau meninggal dunia. Dengan menganalisis ketiga faktor ini, perusahaan bisa mengetahui alasan dan bagian mana yang perlu penyesuaian jumlah pegawai. Selanjutnya yaitu peramalan kebutuhan SDM. Perusahaan melakukan peramalan untuk memperkirakan berapa banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa depan, baik dari segi jumlah maupun keahliannya. Ada beberapa teknik yang digunakan, seperti ramalan para ahli, analisis kecenderungan, analisis anggaran dan perencanaan, analisis usaha baru, serta analisis komputer dan statistik. Dengan peramalan ini, perusahaan bisa mengatasi perubahan pegawai jauh sebelum kekurangan terjadi. Untuk teknik yang pertama, yaitu ramalan para ahli atau expert forecast. Metode ini menggunakan pendapat dari orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti manajemen senior atau pakar SDM.
Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, nominal group technique, yaitu dengan mengumpulkan 5-10 ahli untuk mendiskusi, menentukan faktor-faktor penting. Kedua, Delphi teknik, di mana para ahli memberikan pendapat mereka secara tertulis, kemudian disimpulkan oleh perencana SDM. Dan yang ketiga, perkiraan manajer, yaitu berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung dari manajer. Dengan cara ini, hasil peramalan lebih akurat karena berdasarkan pengalaman nyata, bukan tebakan. Berikutnya yaitu analisis kecenderungan atau trend analysis. Analisis ini menggunakan data masa lalu untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ada 2 metode, yaitu ekstrapolasi dan indeksasi. Ekstrapolasi mengasumsi bahwa tren masa lalu akan berlanjut di masa depan, sedangkan indeksasi melihat perbandingan jumlah pegawai dan tingkat produksi atau penjualan. Dengan teknik ini, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan pegawai berdasarkan pola kerja yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu budget and planning analysis. Teknik ini melihat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan anggaran perusahaan. Jadi, sebelum menambah pegawai, perusahaan harus melihat dulu apakah dana yang tersedia cukup untuk membayar gaji dan kebutuhan lainnya. Dengan begitu, perusahaan tidak asal rekrut tanpa memperhatikan kemampuan keuangan. Untuk yang berikutnya yaitu New Venture Analysis. Teknik ini digunakan kalau perusahaan mau membuka usaha atau proyek baru. Caranya dengan membandingkan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan lain yang sudah membuka usaha serupa. Misalnya, perusahaan cat motor mau buka cabang baru, mereka bisa lihat cabang lama. Berapa pegawai yang dibutuhkan, bagian apa saja yang penting, dan bagaimana pembagiannya. Dengan cara ini, perusahaan bisa memperkirakan kebutuhan pegawai dengan lebih akurat dan realistis. Berikutnya adalah computer analysis. Metode ini memanfaatkan program komputer untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja secara otomatis. Komputer akan menggunakan rumus, rasio, dan data pegawai yang ada untuk memperkirakan kebutuhan di masa depan. Hasilnya lebih cepat dan akurat dibanding perhitungan manual. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang punya data banyak. Metode ini menunjukkan bahwa perencanaan SDM sudah semakin modern dan mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Pada tahap ini, perusahaan mulai menentukan secara pasti berapa banyak pegawai yang dibutuhkan dan dengan kemampuan seperti apa. Penentuan ini bisa untuk jangka pendek, misalnya untuk mengganti pegawai yang pensiun, dan juga untuk jangka panjang, misalnya persiapan ekspansi bisnis. Jadi hasil dari tahap peramalan tadi digunakan untuk mengambil keputusan yang nyata. Untuk yang berikutnya yaitu analisis ketersediaan SDM atau supply analysis. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tersedia. Analisis ini mencakup 2 sumber, yaitu internal dan eksternal. Internal berarti pegawai yang sudah ada, siapa yang bisa dipromosikan atau menggantikan posisi tertentu. Sedangkan eksternal berarti melihat tenaga kerja di luar perusahaan seperti lulusan baru atau tenaga kerja yang berpengalaman. Masih dalam analisis ketersediaan, ada bagian penting yaitu pembuatan replacement card dan replacement summary. Replacement card adalah bagan yang menunjukkan siapa bisa menggantikan siapa kalau ada jabatan yang kosong. Sedangkan replacement summary berisi data singkat calon pengganti seperti pengalaman dan keterampilan. Untuk membuat 2 hal ini, dilakukan human resource audit, yaitu pemeriksaan data SDM
secara menyeluruh. Data pegawai bisa disebut skill inventory, sedangkan untuk manajer disebut manajemen inventory. Dengan cara ini, perusahaan selalu siap kalau tiba-tiba ada pegawai yang keluar atau pensiun. Terakhir, yaitu penentuan dan implementasi program SDM. Setelah tahu berapa kebutuhan dan berapa ketersediaan pegawai, perusahaan akan membandingkannya. Ada 3 kemungkinan hasil. Yang pertama, supply sama dengan demand. Artinya, jumlah pegawai sudah pas. Yang kedua, supply lebih besar dari demand. Berarti kelebihan pegawai, jadi perlu pengurangan atau pelatihan ulang. Yang ketiga, supply lebih kecil dari demand. Berarti kekurangan pegawai. Jadi harus dilakukan rekrutmen baru. Tahap implementasi ini adalah bagian paling nyata dari perencanaan SDM karena disinilah perusahaan benar-benar melaksanakan programnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan bisa memastikan memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini membantu organisasi bekerja lebih efisien, menghemat biaya, dan mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.